Berdoa selesai. Beri salam pada ibu guru. Assalamualaikum Ibu. Ya, selamat pagi. Bagaimana dengan kabarnya hari ini? Sehat? Sehat, Bu. Kita memasuki pelajaran IKN. Kita masuk ke bab 5, yaitu mengenai mewaspadai ancaman terhadap kedudukan NKRI. Ya, sebelum memulai pelajaran, ada baiknya Ibu akan melakukan absennya. Siapa yang sudah hadir hari ini? Ada yang sudah hadir? Ada, Bu. Siapa? Angga. Angga. Kemudian apa kabarnya? Angga Alfa. Kemudian Rizky Lubis apa? Rizky Lubis apa? Iya. Sri Udi apa? Dimas apa? Sri Udia apa? Kemudian Dimas Asra. Dimas Alfa ya. Ya. Itulah untuk hari ini. Nah, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran untuk hari ini adalah melalui model pembelajaran Discover Learning dengan mencari informasi dari berbagai sumber belajar, diharapkan peserta didik aktif selama proses belajar mengajar, memiliki rasa ingin tahu dalam menyelesaikan masalah, membuat hipotesis dan bertanggung jawab dalam merancang dan melakukan pencobaan, menjawab pertanyaan, memberi saran kritik serta dapat menganalisis berbagai ancaman terhadap bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan dan dalam membangun integrasi nasional. Ya. Nah, kita masuk ke judulnya itu mewaspadai ancaman terhadap kesatuan NKRI. Nah, baiklah, sebelum kita masuk ke dalam ancaman, kita harus tahu apa itu integrasi nasional. Ya, integrasi nasional adalah usaha apa dia? Boleh dibaca? Usaha dalam proses mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga dapat terrealisasi dan dilakukan secara rasional. Iya, adanya usaha dan proses mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga tercipta keserasian dan keselarasan. Nah, dalam hal ini yang disatukan adalah perbedaan yang ada di dalam NKRI. Kenapa ada perbedaan? Karena kita memiliki berbagai ragam budaya, suku dan bahasa. Ya, kemudian kita masuk lagi, ada faktor-faktor yang mempengaruhi integrasi. Apa saja? Ada dia pengalaman historis. Kemudian ada lagi apa? Ada sosial, bahasa budaya. Kemudian ada lagi interaksi berbagai pihak dalam negara kebangsaan. iya lagi Adanya regional. iya, ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi daripada pembentukan integrasi. Kemudian ada lagi yang membangun hal-hal yang dalam membangun integrasi. Apa saja? Adanya Ancaman. iya, ini adalah hal-hal yang dapat mengganggu untuk terbentuknya integrasi. Adanya ancaman dan adanya tantangan. Iya. Kalau ancaman itu apa, Nak? Ya, ancaman itu apa? Iya, adalah suatu hal atau upaya yang bersifat dan bertujuan mengubah kebijakan yang dilaksanakan secara konsepsional. Ancaman itu dapat berbentuk ancaman fisik dan non-fisik. Ya, baik secara terang-terangan atau secara tertutup. Itu adalah hal-hal yang dapat merusak ataupun mengganggu integrasi. Iya, kemudian kita masuk lagi dia ke indikator ancaman. Apa itu indikatornya? Invasi dan Iya, boleh dibaca. Apa dia? Ada invasi dan infiltrasi, dengan sosial budaya alam, pemanasan teknologi dan
Tantangan itu apa? Suatu hal yang dilakukan atau bertujuan melakukan perubahan. Kemudian beberapa bentuk tantangan. Ada dia pencobaan Variasi, kolusi, solusi, dan kriminalisasi. Itulah faktor daripada tidak mendukung daripada integrasi. Nah, kemudian ada faktor hambatannya lagi. Apa itu? Adanya hambatan. Iya. Apa itu hambatannya? Baca dulu Rizky. Apa Rizky? Hambatan Apa? hal atau usaha dari diri sendiri yang bersifat dan bertujuan Melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional. Iya, bentuk-bentuk daripada hambatan itu contohnya ada konflik persaingan, penyalahgunaan narkoba dan minuman beralkohol, kriminalitas dan kemiskinan. Ini adalah faktor daripada tidak mendukung daripada integrasi. Nah, itu adalah salah satu contoh bentuk ancaman. Dan kita bahas sekarang adalah ancaman itu di bidang ideologi, politik, ya kan? Sosial budaya, ekonomi, kemudian pertahanan dan keamanan. Ya, itu adalah bentuk daripada contoh ancaman. Itu akan membagi 4 kelompok ya. Itu akan membagi 4 kelompok mengenai apa contoh daripada ancaman-ancaman itu. Baik dia bilang ekonomi, politik, sosial budaya dan ideologi. Nah, itu akan bagi kelompok yang ini ideologi, yang ini politik, ekonomi, sosial budaya. Boleh dibentuk kelompoknya, nak? Nanti kita presentasikan ke depan. Apa itu ancaman ideologi? Kamu harus tahu. Apa itu ancaman politik? Kamu harus tahu ya. dapat berupa kekuatan untuk mengusahakan bangsa untuk membangun produk bangsa dan pertahanan. Selain itu, ancaman separatisme merupakan bentuk lain dari Boleh melihat literatur lainnya, tidak hanya berpatok kepada buku paket. Boleh dilihat daripada model ataupun literatur yang lainnya. Satu orang aja, satu kelompok, satu orang saja menjelaskan atau membacakan hasil daripada diskusi. Satu orang aja. Ya, boleh dibacakan hasil diskusi kelompoknya. Boleh. Yang ini. Iya, dari kelompok sana bisa dari kelompok sosial budaya. Boleh nak? Boleh berdiri tidak berdiri di depan aja ya, di mejanya masing-masing. Semua tidak satu orang aja membacakan hasil presentasinya. Apa itu ancaman di bidang sosial budaya? Ancaman di bidang sosial budaya. Ancaman yang berdimensi sosial budaya dapat
ancaman dari luar. Ancaman dari dalam didorong oleh isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Ancaman dari luar timbul sebagai akibat pengaruh negatif globalisasi, diantaranya sebagai berikut. A. Munculnya gaya hidup konsumtif yang selalu mengonsumsi barang-barang dari luar negeri. B. Munculnya sifat hedonisme, yaitu kenikmatan pribadi dianggap sebagai suatu nilai hidup tertinggi. C. Adanya sikap individualisme, yaitu sikap selalu mementingkan diri sendiri serta memandang orang lain tidak ada dan tidak bermakna. D. Munculnya gejala westernisasi, yaitu gaya hidup yang selalu berorientasi kepada budaya barat tanpa diseleksi terlebih dahulu, seperti meniru model pakaian yang biasa dipakai orang barat yang sebenarnya bertentangan dengan nilai dan norma-norma yang berlaku. Misalnya memakai rok mini, lelaki memakai anting-anting dan sebagainya. S. Semakin memudarnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan ketidaktakwaan sosial. F. Semakin lunturnya nilai-nilai keagamaan dalam hidup masyarakat. Itu adalah ancaman di bidang sosial budaya. Iya, yang di sini ancaman apa, Nan? Iya, ancaman ekonomi. Boleh dibacakan yang di sini? Apa itu ancaman di bidang ekonomi? Ancaman di bidang ekonomi. Ancaman di bidang ekonomi adalah ancaman yang berasal dari luar negeri maupun dalam negeri yang membuat perekonomian suatu negara menjadi merosot. Contohnya yaitu korupsi, nepotisme, serta suap, pengangguran bergantung dengan impor. Bentuk ancaman perekonomian suatu negara: pengurangan subsidi kepada masyarakat, perekonomian digerakkan oleh pihak asing, permasalahan sektor keuangan, impor barang secara berlebihan, kemiskinan dan pengangguran. Faktor penyebab ancaman di bidang ekonomi yaitu yang pertama, sistem ekonomi tidak jelas. Yang kedua, kondisi politik dan hukum. Yang ketiga, pembangunan infrastruktur. Yang keempat, daya saing dan rendah. Upaya mengatasinya yaitu memberikan lowongan kerja dan lapangan pekerjaan keluarga negara masyarakat yang tidak bekerja atau pengangguran. Yang kedua, membuat polisi yang lebih berkualitas dan tidak berkualitas. Iya, itu ada di bidang ekonomi. Bidang politik, Bu. Iya, di bidang politik. Ancaman di bidang politik. Ancaman di bidang politik dapat bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri yang memiliki tingkat resiko yang besar yang mengancam kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan suatu negara. Intimidasi, provokasi, ataupun blokade politik merupakan bentuk ancaman non-militer berdimensi politik yang seringkali digunakan oleh pihak-pihak lain untuk menekan suatu negara. Maka dari itu fungsi dari pertahanan non-militer untuk menghadapinya agar dapat tercegah. Ancaman yang berdimensi politik yang bersumber dari dalam negeri dapat berupa penggunaan kekuatan dalam bentuk pengarahan massa untuk menumbangkan pemerintah yang berkuasa dan menggalakkan kekuatan politik untuk melemahkan kekuasaan pemerintah. Ancaman separatisme merupakan bentuk lain dari ancaman politik yang timbul dari negara lain. Contoh dari ancaman politik yang berasal dari dalam negeri yaitu yang pertama ada korupsi, kedua konflik SARA yang dikaitkan dengan politik, ketiga penurunan pangkat pemerintahan, empat isu-isu politik, dan yang terakhir pelanggaran HAM. Bentuk dari ancaman politik dari luar negeri yaitu yang pertama terorisme dan kedua negara lain yang ikut campur dalam masalah internal ataupun di spionase. Sekian dan terima kasih. Iya, itu ancaman di bidang politik. Dan di bidang ideologi, boleh nak bacakan? Ancaman di bidang ideologi adalah masuknya paham komunisme dengan segala propagandanya dan liberalisme atau paham kebebasan yang mengancam ideologi negara Pancasila. Contoh-contoh ancaman di bidang ideologi adalah munculnya gerakan komunis, rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya ideologi bangsa,